Perkenalkan, nama saya Kevin Utapea. Saya Tufa Nur Khalifah. Saya Lydia Pratiwi. Saya Regina Trisela. Saya Ningya Lestari. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan kearifan lokal tentang tenun siku keluang. Berikut penjelasannya. Motif siku keluang merupakan salah satu ragam hias tradisional dalam tenun Melayu Riau, khususnya pada songket siak. Motif ini berbentuk sudut-sudut segitiga atau siku yang berulang, menyerupai pola sayap kelelawar atau keluang ketika mengembang. Bentuk geometrisnya disusun secara simetris sehingga menghasilkan keseimbangan visual pada kain. Dahulunya, motif siku keluang ini dipakai oleh raja, dikarenakan raja tidak ingin disamakan dengan rakyat lainnya. Sehingga biasanya siku keluang ini disungkit menggunakan warna kuning emas atau perak, sehingga menampilkan kesan megah dan bernilai tinggi dalam konteks busana adat. Maka demikian, makna filosofis motif siku keluang sangat erat dengan nilai budaya Melayu. Motif ini dipahami sebagai simbol sikap, tanggung jawab, dan nilai moral luhur yang dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam tafsir adat, bentuk siku keluang yang tegas dianggap sebagai cerminan keteguhan pendirian, kepribadian berilmu, dan kesetiaan dalam persahabatan. Motif ini juga dipahami sebagai lambang kekuatan, perlindungan, dan keharmonisan hidup, sebab kelelawar sebagai inspirasi motif memiliki kemampuan beradaptasi dan menjaga diri dalam kegelapan. Oleh karena itu, motif siku keluang banyak digunakan dalam busana adat, terutama dalam prosesi pernikahan, karena dipercaya membawa keberkahan, perlindungan, dan kekuatan bagi pasangan pengantin dalam membangun rumah tangga. Proses pembuatan tenun siku keluang ada beberapa langkah. Langkah pertama, persiapan alat dan bahan, di mana pula bahan yang digunakan ada seperti benang. Yang digunakan adalah benang lusi, benang yang memanjang, dan ada benang pakan, benang yang melintang, seringkali dengan benang sutra atau katun. Selanjutnya ada pewarna. Dahulu menggunakan pewarna alami, tapi sekarang lebih sering menggunakan pewarna kimia. Alat yang digunakan ada alat tenun yang umumnya menggunakan alat tenun bukan mesin. Selanjutnya ada menghani atau memasang benang lusi. Benang lusi dipasang dan diatur pada alat tenun sesuai ukuran dan jumlah yang dibutuhkan. Selanjutnya ada pembuatan motif, menyukit. Itu adalah proses yang sangat paling rumit dan membutuhkan keterampilan tinggi. Sebelum menenun, penenun akan membuat pola motif siku keluang dengan cara menyukit atau menyelipkan benang pakat tambahan. Penenunan harus teliti dalam menyiapkan benang pakat untuk membentuk motif siku keluang. Proses penenun, penyilangan benang. Penenun akan memasukkan benang pakat secara melintang di antara benang lusi. Membuat anyaman, penenun akan menggerakkan alat tenun untuk mengikat benang pakat dan lusi, membentuk anyaman kain. Menyempurnakan motif, setiap kali benang pakat disisipkan, benang tersebut dirapatkan agar tenun padat dan motif siku keluang terlihat jelas. Selanjutnya, melepas tenunan. Setelah seluruh kain selesai ditenun, kain dilepaskan dari alat tenun. Nilai sosial dan budaya dari kain songket tenun. Nilai sosial dan budaya dari kain songket tenun sangatlah kaya dan beragam, mencerminkan sejarah, tradisi, dan identitas masyarakat yang membuatnya. Berikut adalah beberapa nilai penting yang terkandung dalam kain songket tenun. 1. Identitas dan status sosial, penanda etnis dan asal daerah. Motif dari teknik pembuatan songket tenun seringkali menjadi ciri khas suatu daerah atau kelompok etnis tertentu.
Memakai songket tenun dari daerah asal menunjukkan kebanggaan dan identitas diri, simbol status. Pada beberapa masyarakat, kualitas bahan, kerumitan motif, dan penggunaan benang emas atau perak pada songket tenun dapat menunjukkan status sosial seseorang. Songket tenun yang mewah seringkali dipakai oleh keluarga bangsawan atau tokoh masyarakat penting. 2. Tradisi dan warisan budaya. Pelestarian teknik tradisional. Pembuatan songket tenun melibatkan teknik menenun yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini membantu melestarikan pengetahuan dan keterampilan tradisional yang berharga, ekspresi kreativitas dan keterampilan. Motif songket tenun seringkali merupakan ekspresi dari kreativitas dan keterampilan para pengrajin. Setiap motif memiliki makna dan cerita tersendiri yang mencerminkan pengalaman hidup dan pandangan dunia masyarakat, bagian dari ritual dan upacara adat. Songket tenun seringkali digunakan dalam berbagai ritual dan upacara adat, seperti pernikahan, kelahiran, kematian, dan upacara keagamaan. Penggunaan songket tenun dalam upacara ini menunjukkan penghormatan terhadap tradisi dan nilai-nilai luhur. Siku Kaluang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, tepatnya berkembang di daerah Padang dan sekitarnya. Istilah siku Kaluang sendiri memiliki kaitan erat dengan alam dan kehidupan masyarakat Minang. Kata siku berarti sudut atau pertemuan garis. Sementara keluang adalah jenis tumbuhan yang merambat yang banyak dijumpai di hutan dan perkerangan orang Minang tempo dahulu. Tumbuhan keluang ini biasanya melilit dan membentuk garis-garis tegas menyerupai sudut atau persilangan. Dan dari bentuk inilah kemudian masyarakat mengabadikannya sebagai motif tenun. Pembuatan tenun dengan motif siku keluang awalnya dilakukan oleh para perempuan Minangkabau di rumah gadang. Sebagai bagian dari pendidikan adat, mereka meniru bentuk lilitan tumbuhan keluang, kemudian memadukannya dengan pola garis dan sudut yang simetris. Seiring waktu, motif ini semakin dikenal luas sebagai salah satu ciri khas tenun Minang.